Pada episode sebelumnya, kelopak bunga bersinar. Monumen-monumen tersebut menghasilkan gambaran tersebut, dan pada akhirnya muncullah sesosok pemuda yang masih tersenyum cemerlang seperti sebelumnya. Semua orang menjadi tercengang. Ini adalah ketiga kalinya dia muncul, membuat semua orang ketakutan, semuanya tercengang. Ketiga kalinya. Dia tiba-tiba muncul untuk ketiga kalinya. Semua orang menjadi terpana, ekspresi mereka menjadi kaku. Mereka benar-benar melihat hantu. Bagian yang paling menjengkelkan darinya adalah wajah tersenyum itu, yang setiap kali lebih cemerlang dari sebelumnya, begitu mempesona bahkan bulan dan bintang pun tidak bisa menandinginya. Dia berinisiatif menghadapi semua orang, tersenyum begitu saja sambil berdiri di sana. Saya melihat hantu. Kenapa dia lagi? Akhirnya seseorang berteriak dengan suara 1 oktav lebih tinggi. Ini terlalu aneh. Berulang kali, apakah mereka menguji saraf semua orang? Dia memiliki 2 identitas hebat, dan sekarang identitas ketiga, itu benar-benar menantang batas kemampuan setiap orang. Sekelompok besar orang tercengang. Ekspresi seperti itu benar-benar seperti kuncup bunga, berkilau dan cemerlang, cerah dan cemerlang saat dia menatap ke arah semua orang. Dia membutuhkan pukulan. Tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Beberapa orang tidak tahan dengan keterkejutan seperti ini dan berteriak. Mereka memahami beberapa detail batin dan mengetahui siapa Si Hao. Dia meninggal di alam bawah, dan itu sudah lama diverifikasi. Bagaimana dia bisa melompat keluar? Pasti ada suatu masalah, apalagi masalah yang sangat hebat. Seorang ahli berteriak keras. Adegan ini terlalu aneh. Sekali atau 2 kali adalah satu hal, tapi dia tiba-tiba muncul untuk ketiga kalinya, menyiksa saraf semua orang, bahkan membuat sekelompok master sekte terdiam. Hal ini terutama terjadi pada mereka yang pernah berhubungan dengan Huang atau Xin dan memiliki dendam. Mereka merasa seperti telah dipermalukan. Ini pasti dilakukan dengan sengaja. Pemuda ini sengaja mengejek mereka, menggunakan identitas berbeda berulang kali. Sudah jelas dari senyumannya saja bahwa bocah ini busuk dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya tidak percaya itu dia. Bagaimana mungkin seseorang yang telah dibuktikan oleh banyak pihak dan banyak sekte besar yang menyaksikan kematiannya dapat bangkit kembali, terlebih lagi melompat dan bermain-main di alam yang lebih tinggi? Ada semacam konspirasi yang sedang terjadi. Tempat ini tidak bisa tenang. Kebisingan meletus, dan tidak diketahui berapa banyak orang yang bergegas ke depan monumen ini. Mereka menatap pemuda itu, mendiskusikan hal ini dengan keras. Dalam sekejap, banjir seolah melanda tempat ini. Suara gemuruh terdengar di udara. Terlalu banyak orang yang gempar, semuanya membicarakan hal ini. Ini sungguh sulit dipercaya. Semuanya, saya yakin ini pasti sebuah konspirasi. Itu semua palsu. Seseorang menolak untuk mengakui hal ini dan berkata, Immortal, di jalur batu biru. Indra ilahi Si Hao sangat luar biasa, jadi dia secara alami merasa bahwa seseorang menulis namanya 3 kali, menggunakan kelopak bunga Dao abadi untuk mengamati situasinya saat ini. Itu sebabnya dia sangat kooperatif, tersenyum bahagia dan melakukan yang terbaik untuk mengangkat dadanya, mengangkat dagunya ke arah langit. Senyumannya murni dan benar. Dia mengedipkan matanya. Selain itu, dia bahkan melambaikan tangannya dengan cara yang terlatih, seolah-olah dia sedang menyapa semua orang. Di dunia luar, sekelompok orang muntah darah. Wajah bocah ini sungguh tebal. Apakah dia sengaja membuat marah orang lain? Aku akhirnya memasuki Immortal Ancient, tidak perlu khawatir lagi dengan orang-orang tua yang tidak tahu malu itu. Aku bisa kembali menjadi diriku sendiri. Tunggu saja apa yang aku rencanakan untuk kalian semua ketika aku kembali. Si Hao berkata dengan lembut. Orang-orang luar tentu saja tidak dapat mendengarnya, tetapi mereka melihat bagaimana mulutnya bergerak. Orang macam apa ini? Ada banyak dewa, jadi mereka secara alami memahami maksudnya. Wajah sekelompok orang langsung menjadi gelap, sulit menahan emosinya. Hal ini terutama terjadi pada gerbang hantu Drake Dao, Gua Awan Api, Lembah Sejati Luofu, dan lainnya. Warisan ini adalah yang paling mudah untuk membuat marah. Baru saja, mereka akhirnya mengetahui siapa musuh mereka, memastikan identitasnya,
Namun segera setelah itu, mereka menemukan bahwa ini masih bukan identitas aslinya. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti siapa orang itu. Mereka benar-benar terhina dan marah. Sekelompok mata dewa sejati melonjak dengan api, benar-benar ingin melahapnya di tempat. Bahkan beberapa dewa surgawi tidak dapat menerimanya. Saat mereka melihatnya tersenyum bahagia, semua orang merasa seolah-olah wajahnya ditampar dengan sangat keras dan jelas. Mulai sekarang, aku akan kembali menjadi diriku sendiri, kembali ke diriku yang sebenarnya, kata Si Hao. Dia mengusap wajahnya, lalu tubuhnya juga terbuka. Keempat anggota badan dan tulang putihnya pecah-pecah seperti kacang goreng. Tubuhnya langsung rileks. Penampilannya berubah. Matanya masih jernih dan cerah, namun penampilannya menjadi jauh lebih tampan. Eksterior cantik dan kehalusan membawa aura dunia lain, bisa disebut ilahi seperti batu giok, luar biasa dan transenden. Sekarang, dia sudah dewasa. Dibandingkan dengan penampilannya yang lembut dan tidak dewasa sebelumnya, dia tidak diragukan lagi telah tumbuh dewasa. Dia tampan dan luar biasa, mengeluarkan aura Dao abadi. Saya bersumpah mulai saat ini, saya akan menjadi diri saya sendiri. Tidak ada lagi yang bisa mempersulitku lagi. Si Hao bersumpah dengan serius. Dia akan menjadi kuat di Immortal Ancient, memperkuat dirinya sendiri, meningkatkan kekuatannya secara drastis. Dia adalah penguasa jalannya sendiri, tidak perlu berubah menjadi badan lain. Itu dia, itu benar-benar dia. Di dunia luar, beberapa orang berteriak dengan aneh. Mereka sepenuhnya mengenalinya sekarang. Ini pastinya adalah pemuda di masa lalu. Dia satu kepala lebih tinggi dari sebelumnya, penampilan lebih luar biasa daripada sebelumnya. Tubuhnya yang tinggi, rambut hitam tebal, fitur wajah yang halus, bulu mata yang panjang, mata besar yang cerdas, bersama dengan kulitnya yang berkilau seperti batu giok, membentuk tubuh yang mengalir dengan kemegahan yang berharga. Ada gaya yang tak terlukiskan pada penampilannya. Bagaimana mungkin dia? Pada saat ini, orang-orang di dunia bawah meledak. Orang mati tiba-tiba muncul. Dialah yang merusak rencana besar kita. Suara dingin dan kejam terdengar dari kereta perang yang meneteskan darah. Itu membawa kebencian yang tak ada habisnya. 7 dewa turun ke alam bawah, namun mereka semua dihentikan oleh seorang pemuda, dibantai habis-habisan. Hal itu justru dilakukan oleh orang ini. Dia sebenarnya masih hidup, apalagi sampai di alam yang lebih tinggi. Lebih baik. Tangisan yang membelah paru-paru terdengar dari klan Qin. Air mata sudah lama menutupi mata Qin Yining. Dia benar-benar tidak percaya sosok itu nyata. Berapa kali dia terbangun dari mimpi seperti ini, hanya untuk membasahi bantalnya dengan air mata? Berapa kali dia memikirkan kembali, berapa kali dia mengenang masa lalu? Dia selalu memikirkan tentang anak dari alam bawah itu, percaya bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi, bahwa dia tidak akan pernah muncul di dunia ini lagi. Namun hari ini, di tempat ini, di Immortal Ancient, pemuda itu masih hidup dan bersemangat, tanpa diduga tersenyum begitu cerah ke arahnya. Keaktifan seperti itu, dia masih hidup. Orang-orang di sekitarnya terkejut dan menoleh. Ini Ibu Si Hao? Ibu dari makhluk muda tertinggi. Orang-orang klan Qin tercengang. Tidak pernah diduga akan ada pemandangan seperti ini. Pemuda itu hidup dengan sangat sehat, sampai-sampai bisa dikatakan bahwa dia lebih tahan lama daripada naga sejati. Dia telah menimbulkan terlalu banyak peristiwa besar, mana yang tidak cukup untuk mengejutkan segala arah, melesat ke langit. Pada akhirnya, dia masih baik-baik saja. Langit akhirnya membuka mata mereka, mengembalikan anakku kembali kepadaku. Qin Yining menangis, tetapi juga tersenyum, emosinya bertebaran di mana-mana. Dia menatap monumen itu, ke arah pemuda itu. Nafas Si Ziling terengah-engah. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, darahnya melonjak. Anak sulungnya masih ada di dunia ini, membuatnya merasa seluruh dunia menjadi lebih berwarna. Bagus, Hao Er. Kamu jauh lebih kuat dari kami, mengandalkan dirimu sendiri untuk bertahan hidup, apalagi tiba di alam yang lebih tinggi. Si Ziling mengeluarkan raungan pelan. Mata harimaunya juga kabur, air mata mengalir ke bawah. Pada saat ini, ketika suami dan istri terkejut, mereka juga merasakan rasa malu dan bersalah yang tak ada habisnya. Mereka merasa seperti tidak merawat Si Hao dengan baik, membuatnya menderita sejak kecil, menanggung terlalu banyak kepahitan.
Apalagi di saat-saat terakhir, mereka bahkan menyaksikan dia meninggal dunia, keduanya tak berdaya menghadapi krisis seperti itu. Apa yang membuat mereka paling menderita, apa yang membuat mereka paling menyalahkan diri mereka sendiri adalah bahwa sebelum kematian Si Hao tiba-tiba melepaskan tulang tertinggi miliknya, memberikannya kepada satu-satunya adik laki-lakinya. Hari itu, mereka merasa seolah jiwa mereka meninggalkan mereka, seluruh dunia menjadi membosankan. Mereka awalnya ingin melihat apakah mereka dapat menggunakan tulang abadi di tubuh Qin Hao untuk menyelamatkan anak tertua mereka, namun setelah ragu-ragu sejenak, mereka melewatkan kesempatan itu. Pada akhirnya, putra sulung justru mengambil tulangnya sendiri dan memberikannya kepada putra kedua mereka. Setiap kali mereka memikirkan hal ini, mereka ingin menangisi Si Hao, merasa bahwa dia menyedihkan, terlalu menyedihkan. Dia tidak pernah dirawat dengan baik sejak dia masih muda, dan dia bahkan mengalami kesalahan seperti itu. Dia mengalami siksaan tanpa akhir, namun pada akhirnya, dia akan terbaring di kuburan es yang dingin sendirian di alam bawah. Mereka bahkan tidak bisa menemaninya setelah itu. Si Hao ini, batu kecil yang namanya mengguncang alam bawah benar-benar sesuatu. Kami semua mengira kamu sudah mati, namun kamu sendiri yang gagal mencapainya. Seseorang berbicara, memahami detail batinnya. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Master Taman Bunga Matahari Iblis berkata dengan dingin, suaranya membawa niat membunuh. Sampai-sampai dia melirik ke arah klan Qin. Wajah Dewa Surgawi abadi tenang, tidak memperhatikan hal ini. Mengaum. Dari klan dunia bawah, sebuah gunung tulang putih muncul. Kabut hitam menyelimuti, dan ada bayangan besar yang menjulang tinggi di atasnya. Inilah tepatnya Tuan Dunia Bawah. Wajahnya kurang berwarna, sangat pucat. Matanya sangat mengintimidasi. Dia meraung, energi dunia bawah meluap ke langit dan aura mematikan memenuhi udara. Di masa lalu, dunia bawah tanah, laut binatang buas, istana abadi, negeri surgawi, taman bunga matahari iblis, dan lebih dari 10 kekuatan besar menghabiskan sumber daya dalam jumlah besar dan membayar harga yang sangat mahal untuk menantang kehendak surga, dan baru pada saat itulah mereka mengirimkan sebuah sekelompok orang. Kita harus memahami bahwa saat itu, dunia bawah tanah menggunakan kerangka makhluk hampa tingkat tertinggi, sebuah harta karun yang tak tertandingi. Selain itu, negara surgawi juga menggunakan tungku kosong yang mengandung campuran emas abadi kekosongan. Hanya seekor semut kecil, namun ia berani ikut campur dalam rencana kita, bahkan merangkak ke alam yang lebih tinggi. Saat kamu keluar, darahmu pasti akan dipersembahkan sebagai pengorbanan kepada pedang iblis. Di dalam kereta perang berwarna darah, penguasa negeri surgawi berkata dengan dingin. Semua orang menjadi tercengang. Mereka adalah para pemimpin menakutkan dari alam yang lebih tinggi yang tidak mengambil tindakan selama bertahun-tahun. Mereka sebenarnya akan bertindak sejauh ini demi masa muda. Membunuh pelayan istana abadiku, tidak mungkin hal ini dibiarkan begitu saja. Istana abadi juga memiliki orang-orang yang berbicara. Ini adalah badai yang hebat. Semua orang menjadi yakin bahwa ini adalah Si Hao, pemuda yang berasal dari alam bawah. Tidak ada kesalahan. Gelombang surga yang meluap-luap diaduk. Pendosa, Huang, Si Hao, 3 identitas, salah satunya cukup untuk membentuk legenda. Dia telah melakukan terlalu banyak hal yang mengejutkan. Sekarang, ketiganya bergabung menjadi satu, terekspos sepenuhnya. Hal ini memicu keributan besar. Semua sekte besar merasa hal ini tidak terbayangkan. Di dalam Immortal Ancient, di tangga batu, Si Hao mengangkat kepalanya menuju kehampaan. Menurutku banyak orang yang melihatku, kan? Dia benar, tapi dia tidak bisa membayangkan berapa banyak orang yang ada di sana. Semua orang alam tinggi yang bisa datang cukup banyak menatapnya saat ini. Perhatian 10.000 mata, masih jauh dari cukup untuk menggambarkan hal ini. Beberapa hal lama mungkin menjadi gila saat ini ya, melampiaskan kebencian mereka terhadapku. Namun, apa gunanya? Kura-kura tua negeri surgawi adalah yang paling ganas. Apakah Anda ingin membunuh saya? Jangan khawatir. Tunggu aku keluar, lalu aku akan memotongmu untuk membalas dendam pada kakek hantu. Juga, kamu sepertinya telah mengirim murid, kan? Bukankah kalian diketahui membunuh para murid Dao, metode pembunuhan kalian tidak tertandingi? Aku pastinya tidak akan takut mati ketika aku kembali dan memanggil kalian semua dengan metode keji yang licik dan tersembunyi tanpa keahlian.
Semua orang tidak bisa mendengarnya, tapi dari gerakan bibirnya, mereka tahu niatnya. Mereka semua tercengang, dan beberapa orang hampir tertawa terbahak-bahak. Dia tiba-tiba berani mengejek penguasa negeri surgawi. Tentu saja, ada juga yang ingin batuk darah, misalnya membunuh Dewa Dao. Mereka semua menyipitkan mata, pupil mereka berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Sendi jari mereka menjadi pucat karena kepalan tangan mereka. Jumlah orang yang ingin berurusan denganku tidak sedikit kan? Kelompok bumi bawah tanah jelas bukan hal yang baik juga. Setengah manusia setengah hantu, jika saatnya tiba, aku akan menyelesaikan semuanya dengan kalian juga. Benar, aku tidak pernah memakan makhluk dari klan dunia bawah. Ketika saatnya tiba, aku akan memanggang beberapa ahli klan dunia bawah non-humanoid untuk melihat seperti apa rasa yang dimiliki hantu. Ketika kata-kata ini diucapkan, banyak orang hampir menggigit lidahnya sendiri, dan yang lain menyaksikan tanpa daya. Bahkan ada sedikit yang ingin tertawa. Apakah anak muda ini benar-benar berani makan sesuatu? Aku tidak bercanda, tahu? Si Hao bergumam, lalu berkata, istana abadi terlalu munafik. Saat itu, mereka benar-benar memukuli warisan tertinggi saya. Sekarang saya berada di Immortal Ancient. Saya akan mengalahkan pewaris Anda sampai dia terbagi menjadi 8 bagian. Benar, setiap kali pewaris istana abadi itu keluar, dia selalu bertingkah sombong dengan budak-budak tua yang mengikutinya, menunjukkan gaya yang begitu agung. Dia tidak mungkin anak haram dari si tua bangka yang tidur di istana abadi, kan? Semua orang terdiam. Mulut bocah ini sungguh kejam. Ini adalah fitnah yang tidak terselubung. Pada saat yang sama, semua orang merasakan istana tembaga kuno yang melayang di kehampaan sedikit bergetar. Jelas sekali bahwa orang di dalam tidak hanya marah ringan. Apakah klan surgawi datang? Para bajingan yang menendang gigi dermawan mereka, kalian semua seharusnya sudah tahu tentang identitasku sejak lama, tapi selama ini tidak mengatakan apa-apa, ingin mencuri teknik Kun Pengku dan hal lainnya. Benar-benar sampah yang tidak berharga, kata si Hao. Ketika kata-kata ini diucapkan, ekspresi semua orang dari klan surgawi berubah. Bocah ini terlalu kejam, perlu dihukum. Dia mengatakan ini di depan semua sekte, mengungkap rahasia klan surgawi. Kami juga tidak tahu sebelumnya. Dia berbicara omong kosong. Orang-orang klan surgawi buru-buru angkat bicara, buru-buru menyangkal kata-katanya. Saya percaya dengan sifat mereka, mereka pasti akan melakukan apa saja untuk membantahnya. Mereka selalu menunjukkan penampilan luar yang berbeda dari apa yang sebenarnya mereka rasakan, melupakan nikmat dan melanggar keadilan, kata si Hao. Di dunia luar, klan surgawi merasakan kebencian yang sangat besar. Ini, memotong ujung jalan, apalagi yang bisa mereka katakan? Warisan lain memandang mereka, ekspresi mereka semuanya aneh. Gerbang hantu Drake Dao, Gua Awan Api, Lembah Sejati Luofu dan lainnya, warisan kalian semua, dikabarkan abadi di dunia, selalu menindas Provinsi Xin, benar-benar orang yang tidak memiliki rasa malu atau kebajikan. Nenek moyang saya telah menjaga perbatasan yang terpencil, namun Anda semua memfitnah keturunan mereka, memperlakukan mereka seperti tahanan. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua sekte dari alam yang lebih tinggi terguncang. Saya ingat Anda semua mengancam saya bahwa klan Anda memiliki bakat luar biasa, memiliki orang-orang aneh kuno. Saya menantikan untuk bertemu mereka. Mereka pasti akan dibantai sepenuhnya di Immortal Ancient. Di dunia luar Gua Awan Api, gerbang hantu Drake Dao dan lainnya akan menjadi gila. Hal ini tidak hanya berlaku bagi mereka. Semua warisan yang namanya disebutkan, wajah mereka menjadi gelap, hati mereka menekan gelombang kemarahan. Benar, aku punya identitas lain. Saat itu, ketika saya berada di alam bawah, saya telah tiba di alam roh melalui alam dewa kekosongan, mengejar sekelompok orang sejauh beberapa ratus li. Yang bernama Haotian juga adalah aku. Ketika si Hao berbicara di sini, dia mengungkapkan senyuman cemerlang lainnya. Dia berinisiatif mengungkap identitas keempat yang tidak penting ini. Ini pasti dilakukan dengan sengaja. Senyuman seperti ini, kecemerlangan seperti ini, bagi banyak warisan, merupakan ejekan yang tidak terselubung, sejenis penghinaan. Kamu pasti akan mati di Immortal Ancient? Seseorang mengutuk. Saya yakin semua yang terkait pasti mengertakkan gigi karena marah, bukan? Si Hao berkata dengan tenang, masih melihat ke arah kehampaan.
Bahkan surga pun tidak dapat menangani saya, mengizinkan saya merangkak keluar dari kubur dan hidup sehat. Kalian semua bisa mulai berdoa untuk murid-murid kalian. Ketika dia berbicara sampai di sini, Si Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya, aura seluruh tubuhnya segera melonjak, menjadi seperti Raja Iblis. Orang-orang itu sebaiknya tidak memprovokasi saya, atau saya akan membantai semua yang harus saya sembelih, memakan semua yang harus saya makan, membuat semua yang harus menghangatkan tempat tidur menemani saya. Dia berbicara dengan sombong sambil tertawa keras. Beberapa sekte besar, sambil merasakan kemarahan yang besar, juga menggigil dalam hati. Mereka memikirkan terlalu banyak hal. Pemuda ini awalnya memiliki 2 tulang makhluk tertinggi, namun pada akhirnya, dia kehilangan 1 tulang saat masa kanak-kanak, kemudian mengambil yang lainnya setelah dewasa, dan memberikannya kepada adik laki-lakinya sebelum kematiannya. Berdasarkan penalaran normal, dia seharusnya sudah mati, namun dia tetap hidup, apalagi tidak lumpuh dan menjadi lebih kuat. Dia mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai alam tinggi, berubah menjadi huang dan dosa, membangun reputasi yang cemerlang. Baru-baru ini, dia bahkan tidak pernah menggunakan tekniknya yang paling berharga. Jadi seberapa kuat sebenarnya dia? Semua orang menggigil dalam hati. Pemuda ini, sungguh tangguh. Tanpa tulang tertinggi, dia masih memiliki sikap yang tak tertandingi. Immortal Ancient kemungkinan besar akan dilanda kekacauan karena dia. Saya akhirnya bisa mengerahkan seluruh kemampuan saya untuk berjuang, tidak lagi harus menekan diri sendiri. Saya bisa menggunakan semua teknik saya yang berharga. Si Hao berbicara. Pada saat yang sama, sepasang sayap kunpeng yang besar muncul di belakangnya, seolah-olah mencapai awan. Mereka ditemani oleh cahaya ilahi yang melimpah. Jelas sekali aura semacam itu terlalu kuat, mengejutkan banyak makhluk di belakangnya. Ada sebagian yang kaget, diam-diam mengambil tindakan. Kemudian, sayapnya sedikit bergetar. Di belakangnya, terdengar suara hong yang keras. Semua makhluk yang mengambil tindakan hancur, berubah menjadi kabut berdarah dan tulang hancur. Sikap Raja Iblis ditampilkan sepenuhnya. Hal ini membuat semua orang di alam yang lebih tinggi merasa sangat terkejut. Dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya dalam pertarungan, menjadi lebih kuat dari huang atau dosa. Benar-benar tidak diketahui badai besar macam apa yang akan terjadi. Di dalam Immortal Ancient, di tangga batu disertai energi kacau. Punggung Si Hao menghadap individu yang tersisa, sosoknya memancarkan sikap Raja Iblis yang mengesankan. Ayo pergi. Sekelompok makhluk tidak lagi berani memprovokasi dia, buru-buru pergi, melarikan diri menuju dunia berwarna cerah di ujung jalan batu biru. Pemuda yang membelakangi mereka, sepasang sayap yang mencapai awan melepaskan tekanan surga yang meluap-luap yang membuat setiap makhluk gemetar ketakutan. Sedikit gerakan sayap itu saja sudah cukup untuk membuat sekelompok ahli kuat hancur, darah dan tulang muncul. Seberapa kuat sebenarnya dia? Seseorang menerobos, memasuki bumi rahasia Immortal Ancient. Di dunia luar, beberapa dewa sejati berteriak kaget ketika mereka menatap beberapa monumen yang sehalus cermin. Adegan kuno abadi saat ini sedang ditampilkan di sana. Bahkan para dewa surgawi pun terkejut. Sebuah monumen mencerminkan pemandangan di sekitar makhluk. Kemudian, beberapa monumen berubah, menjadi cemerlang dan beraneka warna, cahaya ilahi meluap ke langit. Pada saat itu, perhatian mereka akhirnya beralih dari Huang, dari Xin, dari Si Hao ke beberapa orang aneh kuno. Xiu. Seperti anak panah dewa yang membuka langit, dengan energi dao yang besar dan cahaya warna-warni dewa yang cemerlang, kehampaan terdistorsi. Seseorang melangkah keluar dari tangga batu biru, memasuki langit dan bumi yang lain. Seolah-olah di saat yang sama, beberapa orang lainnya juga keluar dari jalur mereka. 3.000 jalur batu biru bergetar, sangat berguncang. Itu disertai gumpalan warna-warni, memercikkan hujan cahaya yang cemerlang. Suara gemuruh dao yang hebat terdengar di udara. Baru hari ke-9, namun ada beberapa yang sudah berhasil lolos ke Immortal Ancient. Ini adalah hari yang lebih cepat dari siapapun sepanjang sejarah. Bahkan para dewa surgawi pun terkejut, semuanya menatap monumen halus, melihat berbagai pemandangan Immortal Ancient. Orang-orang itu menjadi lebih kuat, semuanya melampaui diri mereka sebelumnya. Itu sebabnya mereka bisa mencapai tempat ini sehari sebelumnya. Seorang master sekte menghela nafas dan berkata, justru karena orang-orang ini keluar dari jalur batu biru maka seluruh jalan kuno ini berubah.
Tekanannya berkurang, dan gerakan yang lain menjadi sedikit lebih cepat juga. Di dunia luar, istana perunggu yang mengambang di kehampaan bergoyang. Seseorang menyingkirkan tirai manik-manik tulang binatang dan melihat ke arah 3.000 kelopak dao besar, menatap pemandangan di dalam Immortal Ancient. Dua pancaran sinar ungu terpancar dari kereta perang emas ungu yang sepertinya sudah ada sebelum dunia terbuka. Ini adalah kereta klan Kaisar Dunia saat ini, dan dua pancaran cahaya itu menembus kehampaan, mendarat di kelopak bunga dao abadi. Semua tokoh besar tergerak, mengamati ini dengan cermat. Di beberapa monumen, bayangan cemerlang terlihat. Itu sungguh ilusi, seolah-olah itu adalah dunia mimpi. Apakah itu pemandangan di dalam Immortal Ancient? Ini adalah pertama kalinya banyak api ilahi, orang alam diri sejati melihat ini. Napas mereka cepat saat mereka menyaksikan dengan gugup. Gelembung muncul satu demi satu, penampilannya merupakan campuran warna yang berbeda. Energi kacau menyelimuti mereka, dan ada aura samar namun menakutkan yang merembes keluar dari mereka, seolah-olah mereka memiliki kekuatan abadi. Setiap gelembung mewakili suatu wilayah. Terdapat area interaksi di antara gelembung-gelembung ini, yang berarti berbagai wilayah dapat terhubung. Tempat itu sungguh ajaib. Immortal Ancient terkadang menjadi cemerlang, terkadang redup. Banyak wilayah yang dikelilingi oleh ilusi, sehingga sulit untuk membedakan wilayah yang berbeda. Kelihatannya memang kecil, namun kenyataannya, setiap wilayah sangatlah luas. Beberapa tempat bersifat ilahi dan penuh keberuntungan, sementara beberapa bumi kuno penuh dengan bahaya yang sangat besar. Ada banyak gelembung, seperti dunia kecil. Mereka semua memancarkan perasaan kuno, mengandung aura waktu yang telah berlalu, mengumpulkan rahasia dari zaman dahulu hingga sekarang. Seseorang mengambil tindakan. Dengan tombak besar di tangannya, individu ini terus-menerus bentrok dengan yang lain. Beberapa orang menyadari bahwa ini adalah pewaris istana abadi. Betapa ganasnya! Semua orang menjadi terharu. Cahaya yang memancar dari pertempuran ini sudah cukup untuk membuat wajah para kultivator alam api ilahi dan alam diri sejati kehilangan warna. Lawannya adalah seorang pemuda berambut merah yang terlihat sangat menyeramkan. Dia menunjukkan dominasi, sudut bibirnya membawa senyuman dingin dan kejam saat dia bertarung melawan pewaris istana abadi. Keberanian ilahinya tidak tertandingi. Akhirnya aku menemukanmu. Saya telah menyempurnakan seni pembakaran surga agung saya ke tingkat yang belum pernah dicapai oleh pendahulunya. Pertama-tama aku akan membunuh yang terkuat di dunia ini, lalu aku akan memusnahkan orang-orang aneh kuno itu, dimulai darimu. Pemuda berambut merah menopang hamparan cahaya hitam menyala yang seperti dunia tersendiri. Dengan setiap gerakannya, ia menggetarkan kehampaan hingga menjadi buram. Itu bisa membakar 9 langit. Di dunia luar, ekspresi semua orang berubah. Orang ini sebenarnya akan membunuh pewaris istana abadi. Betapa mendominasi dan kurang ajarnya ini. Namun, ketika mereka mendengar dia mengatakan seni pembakaran surga yang hebat, semua orang menghela nafas, mengetahui bahwa dia adalah tipe orang aneh seperti ini. Itu adalah seni surgawi yang sebanding dengan 6 reinkarnasi Dao. Garis keturunan ini mungkin tidak akan muncul setelah puluhan ribu tahun. Namun, jika satu orang muncul, orang tersebut pasti akan sangat menakutkan hingga membuat orang lain putus asa. Boom! Kekuatan magis melonjak. Setelah serangan terakhir keduanya, sebuah retakan besar terbelah di dalam kehampaan tanah kuno yang berbintik-bintik ini. Betapa kuatnya! Ekspresi semua orang berubah. Kemungkinan besar mereka adalah para ahli tertinggi di dunia yang paling kuat. Terhadap pewaris istana abadi, tak satu pun dari mereka yang terlalu terkejut. Setelah bergabung dengan tubuh keduanya, dia pasti akan menerangi masa lalu dan masa kini. Sudah tidak ada lawan baginya di dunia saat ini di alam ahli tertinggi. Sementara itu, ini adalah pewaris seni pembakaran surga agung. Ini juga membuat orang lain gemetar dalam hati. Banyak orang ingat bahwa tidak lama setelah dia muncul di dunia, dia telah membunuh banyak ahli tertinggi yang paling kuat dari beberapa provinsi berbeda. Sifat pembunuhnya sangat kuat. Di arah lain, Chang Gongyan, Gu Jianyun, dan beberapa pahlawan kuno lainnya bertempur. Kekosongan di antara mereka retak, menjadi terdistorsi. Hal ini membuat dunia luar terguncang. Mereka berebut tanah kuno. Tokoh-tokoh lain yang bergegas keluar juga melihat sekeliling, dari waktu ke waktu bentrok.
Sementara itu, semua orang dengan hati-hati melihat sekeliling, mencari targetnya masing-masing. Pada akhirnya, mereka semua pindah, dengan cepat berpisah. Seperti kilat, mereka bergegas ke beberapa negeri rahasia berwarna cerah, sebagian besar jalurnya berbeda. Meskipun akan ada beberapa perbedaan setiap kali Immortal Ancient dibuka, ada beberapa negeri kuno yang tidak berubah. Mereka pergi mencari peluang surgawi mereka sendiri. Beberapa dewa surgawi menghela nafas, dipenuhi rasa iri, dan bahkan lebih melankolis. Pasti ada kemuliaan yang menunggu di sana, tapi sayangnya itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Ini bukanlah pertempuran besar pertama yang diikuti oleh orang-orang aneh kuno itu, bukan pertama kalinya mereka memasuki Immortal Ancient untuk mencari keberuntungan alami. Dengan demikian, mereka lebih memahami, semuanya memiliki tujuan yang jelas. Mereka akan melakukan terobosan. Siapa tahu, seseorang mungkin mengalami kelahiran kembali di kolam darah Phoenix. Ini terakhir kalinya seseorang bisa memasuki tanah kuno ini. Tidak mengherankan jika seseorang dapat menemukan telur naga sejati. Bahkan master sekte paling kuat di alam yang lebih tinggi pun memperlihatkan ekspresi terkejut, mata mereka menyala-nyala, penuh harapan dan penuh harap. Sayangnya, mereka sendiri tidak bisa masuk. Jelas sekali bahwa orang-orang aneh paling kuat di zaman kuno semuanya menuju ke alam kuno yang telah lama mereka putuskan sebelum memasuki tempat ini. Mereka akan menerobos ke sana, menyalakan api ilahi mereka, dan kemudian memperoleh keberuntungan alam yang lebih besar lagi. Ada orang-orang yang sudah menerobos saat berada di tangga batu biru, tapi mereka bukanlah orang-orang dengan bakat luar biasa yang tak tertandingi, juga bukan orang-orang yang bersembunyi di bawah salju. Mereka hanyalah ahli tertinggi biasa. Mereka yang berada di puncak semuanya memilih tanah suci mereka sendiri untuk menjalani transformasi sempurna. Mereka yang memasuki Immortal Ancient untuk pertama kalinya pasti tidak akan tahu tentang tempat-tempat itu. Hanya 6 Raja Mahkota Ning Chuan, Gu Jianyun dari Sword Charlie, dan individu menakutkan lainnya yang mengetahui beberapa tempat. Di dunia luar, meskipun ada beberapa informasi tentang hal-hal ini, tidak mungkin mereka mengetahui koordinat pastinya. Kecuali jika mereka adalah warisan seperti Istana Abadi yang sektenya memiliki anggota sebelumnya yang masuk untuk menyempurnakan diri mereka sendiri. Mereka mengetahui tentang beberapa tempat berharga yang ajaib dan dengan jelas mewariskan pengetahuan tersebut kepada pewaris mereka. Saat itu juga, kelompok orang pertama menghilang tanpa jejak, menuju ke daerah masing-masing. Ketika 1 atau 2 dari sosok ini menghilang, yang lain akan bergegas pergi juga. Kalau tidak, jika seseorang mencapai alam api ilahi yang sempurna terlebih dahulu dan kembali untuk membunuh mereka, itu akan membuat segalanya menjadi lebih rumit. Saat ini, meskipun beberapa orang sedang berjuang dalam pertarungan hidup dan mati, mereka masih bisa menyerah untuk saat ini, buru-buru pergi untuk menerobos. Di belakang, beberapa orang kebingungan. Mereka berdiri di depan gelembung-gelembung ini, menatap cahaya yang kacau, mendengarkan aura dao besar yang samar-samar. Mereka tidak tahu wilayah mana yang harus mereka tuju. Cobalah satu persatu. Saya pasti bisa menemukan tanah suci. Apapun yang terjadi, masih ada waktu. Seseorang pindah. Immortal Ancient, tempat yang luas dan tak terbatas. Rumor mengatakan bahwa seseorang telah mencapai batasnya. Pasti ada tanah berharga yang tak ada habisnya. Bahkan orang-orang aneh kuno itu hanya bisa menjelajahi satu sudut tempat ini. Tidak perlu iri dengan target mereka. Kita bisa mengeksplorasi diri kita sendiri. Tentu saja, biasanya, mereka akan menghindari semua area yang dimasuki orang-orang itu. Mereka tidak ingin bertemu dengan orang-orang aneh kuno itu. Di tangga batu biru, ada orang-orang yang keluar satu demi satu, lalu terus-menerus memasuki gelembung yang berbeda, menuju dunia berbeda tersebut. Sejak zaman kuno hingga saat ini, selama seseorang meninggalkan jalur batu biru, tekanan 3000 dao kuno akan tiba-tiba berkurang. Mereka yang berada di belakang akan terbebas dari beban dan bisa segera keluar. Karena itu, banyak orang muncul di ujung jalan. Hanya dalam beberapa hari, semua orang akan keluar, melangkah ke dunia kuno yang berbintik-bintik. Saat ini, orang-orang yang berada di wilayah tak berpenghuni terkejut. Si Hao tiba-tiba muncul di hari pertama, membuat sekelompok orang terkejut. Terlepas dari apakah mereka memiliki permusuhan terhadapnya atau tidak, mereka semua hanya bisa menghela nafas. Pemuda ini luar biasa.
Itu karena dia telah melakukan perjalanan secara horizontal selama ini, terus-menerus melintasi tembok dunia, berjalan di banyak jalur berbeda. Dalam proses ini, meskipun kadang-kadang dia berjalan sedikit, bagaimanapun juga, dia biasanya lebih sering berjalan secara horizontal. Berdasarkan alasan normal, dia seharusnya menjadi orang terakhir yang keluar. Namun, ia tampil di hadapan mayoritas absolut. Apakah ini kedalaman Immortal Ancient? Xiao menantikan gelembung yang berisi wilayah tidak jelas itu. Pengecualian bakat bergerak, bergegas ke dalam gelembung yang relatif lebih besar. Saat Fata Morgana itu terkoyak, orang-orang di belakangnya dapat dengan jelas melihat sudut dunia itu. Itu adalah bumi besar tanpa batas yang subur dengan hutan. Sebuah kota besar yang gelap gulita terletak di batas Cakrawala, kota yang menampung banyak makhluk. Ada kota dan ras misterius? Xiao mengerutkan kening. Ao, terdengar suara gemuruh. Tidak jauh dari sana, seekor dragon mastiff melonjak dengan cahaya perak, menyala seperti api yang berkobar. Itu juga bergegas ke dalam gelembung. Semua orang buru-buru mengamati apa yang ada di dalamnya. Dunia di dalamnya adalah gurun pasir, dan pada batasnya, uap air murni dan suci saat naik ke udara. Bahkan ada mata air kehidupan yang membuat mata semua master sekte menjadi merah. Beberapa orang terkejut, mengikutinya masuk. Ada pula yang tetap tenang, berdiri di luar sambil terlihat termenung. Di gurun, Fata Morgana adalah hal yang paling sering terlihat. Seseorang mungkin tidak dapat memperoleh apapun dengan masuk. Ada banyak gelembung, semuanya seperti dunia kecil. Mereka terhubung, sehingga orang dapat berpindah di antara mereka. Xiao berbalik dan melihat keluar. 3.000 jalur batu biru, baginya, memiliki makna yang luar biasa. Dia ingin membentuk api ilahi yang sempurna, meminjam dao ini. Akibatnya, dia tidak terburu-buru untuk bergegas, tidak termasuk dalam kelompok pertama yang meninggalkan jalur batu biru. Gelembung-gelembung itu ilusi, dunia-dunia kecil banyak jumlahnya, membentuk hamparan berbintik-bintik. Mereka semua memiliki peluang besar yang berbeda-beda, menjadikannya pilihan yang sulit. Tiba-tiba, kekosongan itu terbelah. Beberapa gelembung bergoyang, lalu terkoyak. Seseorang bergegas keluar dari dalam, memperlihatkan banyak dunia kecil. Siapa ini, yang terus-menerus menghancurkan tembok alam dan muncul di negeri kuno yang berbeda, sekarang kembali? Seseorang terbang keluar, seolah-olah ada bulu yang melayang dari tubuhnya. Cahaya suci bersinar terang. Di tangannya ada sebuah tombak besar, sikapnya ilahi dan ganas. Saat bergegas keluar, gelombang energi yang dia keluarkan membuat para ahli tertinggi terbang keluar, membuat mereka batuk seteguk darah. Tepatnya adalah pewaris istana abadi. Dia mengenakan baju besi bulu abadi, di tangannya ada tombak yang berharga. Tidak diketahui mengapa dia kembali. Dia melihat Xiao dengan sekali pandang. Di matanya, pupil matanya membentuk dua simbol perak. Dia segera membantainya. Itu kamu, waktu yang tepat. Xiao bahkan lebih lugas, mengeluarkan tombak kuno, memegangnya di tangannya. Dia mengeluarkan teriakan keras, dan kemudian dia mendorongnya ke depan. Dua tombak besar bertabrakan. Percikan api beterbangan kemana-mana, dan kehampaan terbelah. Keduanya sama-sama memiliki kekuatan ilahi bawaan. Tempat ini akan meledak dengan kekuatan ilahi. Semua orang melindungi telinga mereka dengan simbol, dengan cepat terbang mundur. Pemandangan seperti ini terlalu mengerikan. Apakah mereka ini masih ahli tertinggi? Mereka sangat kuat hingga membuat para dewa ketakutan. Hal ini terutama terjadi pada dua tombak besar ini. Tak satu pun dari mereka adalah benda biasa, yang mampu membelah kekosongan. Retakan hitam yang sangat besar sudah cukup untuk membuat para dewa mundur, tidak berani menyentuhnya. Itu karena itu adalah celah dalam kehampaan. Tidak ada yang mengira tabrakan mereka akan sekuat ini. Membunuh. Pewaris istana abadi berteriak. Armor pertempuran bulu abadi mengeluarkan cahaya seperti makhluk abadi yang terbang, menyala-nyala dan cemerlang. Tubuhnya melonjak dengan niat membunuh, dan kemudian dengan tombak besar di tangannya, dia bergegas lagi. Musuh bertabrakan, mata merah karena marah. Terlalu ganas. Ini adalah kualitas yang tak tertandingi. Para ahli tertinggi yang mundur semuanya menggigil kedinginan. Pemandangan ini bahkan membuat jiwa mereka gemetar.
Pewaris Istana Abadi, setelah menggabungkan kedua tubuhnya, menjadi kuat hingga tingkat yang menantang surga. Si Hao mengeluarkan raungan panjang. Seluruh tubuhnya meletus dengan pancaran sinar surga, darah mendidih di dalam dirinya. Dia memegang tombak kuno di tangannya, menyapukannya ke depan. Dia tidak menahan apapun saat dia membantai ke depan. Bilah tombak itu berwarna putih salju dan bersinar, menerangi langit. Seolah-olah dewa perang paling kuat di zaman kuno telah muncul, kekuatannya tak tertandingi. Kali ini, kedua tombak itu bertabrakan lagi. Kekosongan itu terkoyak, dan pancaran cahaya ilahi melonjak. Lautan cahaya meletus ke segala arah. Kedua individu itu seperti naga sejati manusia yang terus-menerus bentrok. Pewaris Istana Abadi sebenarnya tidak dapat menghentikannya bahkan setelah bergabung dengan tubuh utama. Ada ahli-ahli hebat yang terkejut. Seluruh dunia tahu bahwa begitu tubuh asli pewaris Istana Abadi muncul, tubuh itu akan melampaui masa lalu, cukup untuk membuatnya sebanding dengan orang-orang aneh kuno. Dia akan menjadi ahli di puncak dunia ini, dan sudah menjadi tak tertandingi di dunia saat ini. Namun, ketika dia mengeluarkan senjatanya dan melakukan pertarungan hebat melawan orang lain, matanya merah karena intensitasnya, dia masih belum mampu mengalahkan pihak lain. Hal ini membuat orang lain sangat terkejut. Ini bukanlah sesuatu yang tidak terduga. Itu karena itu. Huang. Seseorang berkata pelan. Meskipun penampilan Si Hao banyak berubah, tombak di tangannya terlalu mencolok. Awalnya itu adalah harta karun Istana Abadi, senjata yang tak ternilai harganya, tapi malah disita olehnya. Banyak orang mengetahui hal ini. Ini juga mengapa warisan Istana Abadi segera dipenuhi dengan niat membunuh. Itu adalah senjata tubuh keduanya, namun berakhir di tangan musuh. Itu benar-benar suatu bentuk penghinaan. Saya akan menekan semua musuh. Serahkan hidupmu. Pewaris Istana Abadi berteriak keras. Bulu yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di sisinya, semuanya terbentuk dari hujan cahaya, suci dan sangat kuat. Matanya membentuk simbol perak, dan segala sesuatu yang dilihatnya tampak melambat. Dia sedang mencari kelemahan Si Hao. Dia mengangkat tombaknya dan membantai lagi. Si Hao tahu bahwa orang ini kemungkinan besar mulai membuka mata surgawi martial Dao-nya, simbol perak cemerlang di matanya sudah membuktikan segalanya. Dia bisa melihat semua rekayasa. Meskipun ini bukan penampilan Huang, pihak lain segera memahami aura intrinsiknya. Harus dikatakan bahwa pewaris Istana Abadi benar-benar sangat kuat, mengejutkan masa lalu dan masa kini. Di alam ahli tertinggi, dia memiliki kekuatan untuk bergerak tanpa terhentikan melalui 9 langit dan bumi ke-10. Hanya saja, dia bertemu Si Hao. Kemuliaan ini sekarang dipenuhi dengan berbagai variabel. Si Hao, yang berada di lingkaran besar alam ahli tertinggi, dan bahkan mengalami kesengsaraan petir, sekarang memiliki kekuatan yang tak tertandingi di bawah langit. Aura yang dia ledakan di sini sudah cukup untuk menekan semua orang lain di levelnya, cukup untuk membuat para ahli tertinggi yang menyaksikan dari kejauhan gemetar ketakutan. Keduanya bertabrakan untuk ketiga kalinya. Energi pembunuh menyapu seperti air pasang, simbol-simbol terkonsentrasi. Cahaya cemerlang mengejutkan dunia. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di sana. Kemudian, setelah mereka berpisah, barulah mereka terkejut menemukan bahwa kekosongan itu terbakar. Banyak orang yang sangat terkejut dengan gelombang energi itu hingga mereka hampir terjatuh ke tanah. Di saat yang sama, di luar wilayah tak berpenghuni, semua orang menjadi tercengang. Mereka baru saja memasuki Immortal Ancient, namun mereka berdua sudah menetapkan resolusi untuk menebas musuh lama mereka, memutuskan hidup dan mati di sana. Ada yang tidak beres. Mengapa pewaris Istana Abadi habis? Dia seharusnya maju ke alam api ilahi sekarang, atau ketika yang lain berhasil bertransformasi, mereka akan kembali dan membunuh yang lain. Kalau begitu, itu akan sangat berbahaya. Semua orang mengerutkan kening, sedikit bingung. 6 Raja Mahkota Ning Chuan, pewaris lembah pedang Gujianyun, Chang Gongyan, dan yang lainnya pasti tidak akan membuang-buang waktu. Mereka memilih tanah suci yang berharga untuk segera melakukan transformasi sempurna. Pewaris Istana Abadi seharusnya tidak melanggar rencana logis semacam ini. Pewaris Istana Abadi yang sangat kuat, dunia keberanian ilahi mengejutkan. Di alam ahli tertinggi, dia benar-benar telah mencapai batas absolut. Ini adalah master sekte yang menghela nafas kagum. Dia tidak melebih-lebihkan, karena memang seperti ini.
Yang lain juga menyetujui kata-kata ini, karena setelah pewaris istana abadi menggabungkan kedua tubuhnya, dia benar-benar berevolusi hingga puncaknya, kekuatannya ganas seperti letusan gunung berapi. Dia seharusnya tidak tertandingi. Huang juga menakutkan. Dia telah mencapai batas jalur ahli tertinggi. Mungkinkah dia masih ingin mengambil langkah maju, terus menapaki jalan yang tidak diambil untuk melampaui zaman dahulu? Apakah kamu berani tinggal di sini dan bertarung? Aku akan membunuhmu. Si Hao berteriak. Seluruh tubuhnya bersinar. Kata-kata ini mengejutkan semua orang. Batasan alam ahli tertinggi, sudah tidak ada jalan lebih jauh, tapi dari cara si Hao bertindak, mungkinkah dia masih ingin menciptakan langit dan bumi yang lain? Kepercayaan diri seperti itu, gaya tak tertandingi seperti itu membuat pikiran semua orang gemetar. Sayap Kunpeng di punggungnya diliputi energi kacau. Dengan guncangan yang dahsyat, angin surgawi menyapu. Energi Indan yang berputar-putar, meningkatkan kekuatan bertarung si Hao secara tajam. Dia menyerbu pewaris istana abadi. Semua orang tahu bahwa serangan ini pasti akan membuat langit dan bumi bergetar. Mengerikan tanpa akhir. Namun, yang membuat semua orang terkejut adalah bahwa pewaris istana abadi yang arogan dan memandang rendah semua orang di bawah langit justru menghindar, tidak mengambil tindakan langsung. Apa yang sedang terjadi? Tidak hanya para ahli tertinggi di sekitarnya yang terkejut, bahkan para ahli di wilayah tak berpenghuni di luar pun tercengang. Apakah dia takut? Segera setelah itu, semua orang mengerti. Di belakang, kekosongan terbelah, dan kepala naga besar muncul. Ia membuka mulutnya dan menggigit si Hao, hendak menelannya. Sementara itu, pewaris istana abadi berbalik untuk pergi, sekali lagi menerobos dinding alam dari tanah kuno berbintik-bintik lainnya, melompat ke dalam, gelembung, melarikan diri bahkan tanpa berbalik. Reaksi si Hao sangat cepat. Dia menggunakan tombak kuno untuk membelah kekosongan, melemparkan dirinya ke dalam, menghilang dari tempat ini. Kemudian, mulut besar itu menutup, menekan ruang ini hingga berubah bentuk. Ini adalah naga banjir yang telah mencapai alam dewa surgawi. Dengan suara hong, ia bergegas keluar, melompat keluar dari kehampaan, mengejutkan para ahli di dekatnya. Itu sebenarnya makhluk yang berbahaya. Semua orang sekarang mengerti mengapa pewaris istana abadi akan kembali. Itu karena dia dikejar oleh dewa surgawi, dan barusan, dia jelas ingin menggunakan si Hao sebagai domba, mati menggantikannya. Naga banjir itu tebal seperti pegunungan. Ia membuka mulutnya lagi, dan pada saat itu, beberapa puluh ahli tertinggi di lahap, tidak dapat berlari bahkan jika mereka menginginkannya. Mereka tersedot oleh gelombang kekuatan. Rantai logam bergetar, suara logam bergesekan memekakkan telinga. Naga banjir secara tak terduga memiliki rantai logam di sekeliling tubuhnya. Ia dibelenggu, menghubungkannya ke tempat yang tidak diketahui di belakangnya, tidak dapat melakukan perjalanan lebih jauh. Karena itu, para ahli tertinggi lainnya lari menyelamatkan diri, meninggalkan tempat ini. Mereka tidak ingin termakan olehnya. Rantai logam itu bersinar, simbol menutupi segala sesuatu dengan rapat, melepaskan kekuatan misterius yang kuat untuk menekannya, serta menariknya ke belakang. Pada akhirnya, naga banjir mengeluarkan seruan panjang keengganan sebelum diseret kembali ke dalam gelembung. Dalam sekejap, semua orang melihat sebuah tempat kuno. Tempat itu sepertinya memiliki sarang naga misterius. Naga banjir ini dikurung tepat di samping gua dengan tiang batu. Itu adalah tanah yang berharga. Semua ahli tertinggi terkejut. Mereka sekarang mengerti bahwa pewaris istana abadi mengetahui tentang tanah suci yang berharga, jadi dia pergi mencarinya. Dia ingin menyalakan api ilahi di sana, tetapi tidak pernah menyangka akan mengejutkan dewa surgawi. Di dunia luar, bahkan pikiran para master sekte besar pun terguncang. Tempat macam apa itu? Bahkan dewa surgawi yang agung pun dikurung di tiang batu, yang digunakan untuk menjaga pintu masuk gua. Si Hao menyipitkan matanya. Dia tidak mencarinya, karena dunia gelembung itu sangat luas dan tidak terbatas. Tanpa koordinat, dia harus membuang banyak waktu hanya untuk mencari-cari. Selain itu, ada dewa surgawi di sana, jadi dia pasti tidak bisa menyelidikinya sekarang. Dia percaya bahwa pewaris istana abadi tidak punya pilihan selain mencari tempat kelahiran kembali yang lain juga. Bahkan setelah menjadi ahli alam api ilahi, masih butuh waktu lama sebelum dia bisa kembali. Tempat ini menjadi tenang. Semakin banyak kultivator bermunculan.
Semuanya melanjutkan perjalanannya, menuju ke berbagai wilayah, memasuki dunia kecil yang berbeda. Tentu saja semua wilayah itu terhubung dan tidak terpisahkan. Paling-paling mereka hanya perlu menghancurkan tembok dunia. Si Hao berdiri di tempat aslinya, diam-diam berpikir sendiri. Saat ini, menjadi ahli alam api ilahi adalah hal yang paling penting, karena terlepas dari apakah itu bakat luar biasa atau orang aneh kuno, mereka semua melakukan hal ini. Dia percaya bahwa di masa depan, banyak orang akan mengandalkan tingkat kultivasi yang lebih tinggi untuk menekan musuh lama mereka. Waktu sangat mendesak. Para jenius tingkat atas yang kuat itu tidak berani membuang waktu. Pada akhirnya, Si Hao tidak memilih gelembung apapun. Meskipun jumlahnya banyak, cahaya cemerlang berputar-putar di sekelilingnya, bagian dalam gelembung ini memiliki peluang misterius, dia tidak pernah masuk ke dalamnya. Si Hao menyembunyikan dirinya, dan tanpa suara apapun, dia menghindari semua orang, kembali ke jalur batu biru yang terpencil. Dia kembali ke tempat ini. Itu karena daunnya berbeda, harus tetap di sini. Alam api ilahi, bagi para kultivator, adalah fondasi untuk membangun keilahian. Efeknya jauh melebihi semua bidang kultivasi lainnya, dan menentukan seberapa jauh pencapaian seseorang di masa depan. Si Hao tidak ingin menempuh jalan seperti orang-orang sebelum dia, malah ingin melangkah ke langit dan bumi yang berbeda. Sekalipun itu sangat sulit, dan orang-orang sebelum dia yang mencoba melakukannya tidak memiliki kesimpulan yang baik, dia tetap harus mencobanya. Beberapa orang, meskipun mereka tidak mengalami transformasi total, masih memperoleh sejumlah pencapaian, tidak mencari jalur normal untuk menyalakan api ilahi. Si Hao telah membaca banyak buku tulang, semuanya diberikan kepadanya oleh Ki Daolin. Pengalaman dan kebijaksanaan sekelompok orang paling mempesona dari zaman kuno memberinya inspirasi yang tiada habisnya. Dengan dunia sebagai tungku, 10.000 dao sebagai nyala api untuk menyalakan diri, membakar roh primordial, membangun diri yang sebenarnya. Dia kembali ke tangga batu biru, berdiri di jalan tanpa orang lain. Kuncup bunga dao abadi kini telah mekar untuk ketiga kalinya. Setiap kelopak membawa sejenis dao, beresonansi dengan masing-masing dari 3.000 jalur batu biru. Inilah yang dibutuhkan Si Hao. Dia ingin menggunakan 10.000 dao sebagai apinya, menggunakannya untuk menyalakan tubuh dan pikirannya, membangun fondasi yang berhubungan dengan masa depannya dan menjalani transformasi total, jadi ini mungkin pilihan terbaik. Di dunia luar, para ahli semua sekte terkejut, sedikit bingung. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa dia kembali. Mengapa ini? Yang lain sedang terburu-buru untuk menerobos dan menemukan tanah suci yang berharga, jadi mengapa dia kembali ke awal? Meskipun ada makna sebenarnya yang kabur dari semua dao besar yang berbeda, hal itu tidak mungkin untuk dipahami dan sulit untuk dipahami. Terlebih lagi, dengan banyaknya jalan kuno, bagaimana mungkin dia bisa memahami semuanya dalam waktu singkat? Dia pasti akan gagal. Begitu dia tertinggal di bidang kultivasi dan ditemukan oleh orang lain, dia mungkin terbunuh. Beberapa hari kemudian, satu-satunya yang tersisa di 3.000 jalur batu biru adalah Si Hao. Beberapa ahli tertinggi terakhir berhasil keluar, menuju berbagai dunia rahasia. Langit dan bumi menjadi tenang. Si Hao adalah satu-satunya yang menemani jalur biru ini. Waktu terus berjalan. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Di dalam dunia yang berbintik-bintik, sudah ada beberapa ahli alam api ilahi. Cukup banyak pakar hebat yang berhasil. Namun, masih belum ada aktivitas dari individu yang berkuasa. 2 bulan berlalu. Beberapa talenta luar biasa muncul, transformasi mereka selesai, berubah menjadi dewa. 3 bulan berlalu. Bakat luar biasa yang paling kuat kini sedang bergerak. Orang-orang aneh kuno masih diam. Itu adalah surga, segumpal darah yang berharga. Bagaimana bisa begitu berkilau dan tembus cahaya, bahkan lebih indah dan penuh keberuntungan daripada batu akik? Di luar, di wilayah tak berpenghuni, seseorang berteriak ketakutan. Bahkan beberapa dewa surgawi pun terkejut. Mereka menatap pemandangan yang terpantul dari monumen. Itu adalah orang aneh kuno. Darah abadi, itu sebenarnya darah abadi. Segera setelah itu, bahkan Master Sekte tidak bisa tetap tenang. Banyak dari mereka yang terkejut, mata mereka membelalak. Mereka menatap orang itu. Di tangannya ada kristal seukuran kepalan tangan, di dalamnya tersegel darah yang dipenuhi cahaya abadi.
Itu mempesona dan cemerlang, membuat orang lain terpesona oleh keindahannya. Dia memilih darah abadi, menggunakan ini sebagai api untuk menanam benih abadi, menempuh jalan yang berbeda. Dia pasti akan mengejutkan masa lalu dan masa kini. Ahli dari alam yang lebih tinggi mendesah kagum. Setetes darah abadi sudah cukup sulit ditemukan, namun orang itu memilikinya sebanyak ini. Hal ini menarik perhatian semua orang. Sayangnya sesaat kemudian, mereka tidak dapat melihat apapun lagi. Darah abadi menyebar keluar, berubah menjadi kabut merah beraneka warna yang mengelilingi tempat ini, menghalangi pandangan. Beberapa hari kemudian, pemandangan yang muncul di monumen lain kembali memicu keributan dan mengejutkan semua ahli. Itu pohon? Bahkan klan kaisar di dunia saat ini terkejut, energi kacau mengelilingi kereta emas ungu. Dua pancaran cahaya ungu keluar, menatap pemandangan itu. Siapa ini? 10 Raja Mahkota. Seseorang menjawab. Di alam misterius, orang itu menanam pohon kecil seukuran kepalan tangan di dalam tubuhnya. Kemudian, cahaya kabur merembes keluar, membungkusnya di dalam. Tak seorang pun di dunia luar bisa melihatnya lagi. Tidak ada yang bisa mengenali sejarah pohon kecil itu. Dalam beberapa hari berikutnya, segala jenis harta karun yang tiada tara muncul, membuat lidah dan mulut semua orang di dunia luar terasa kering. Hal-hal itu jarang terlihat sepanjang zaman kuno. Ini adalah yang terakhir kalinya. Tidak ada yang bisa memasuki Immortal Ancient lagi setelah ini. Tidak heran orang-orang aneh kuno itu memotong budidaya mereka sendiri tanpa ragu-ragu, meninggalkan barang-barang terbaik untuk membakar diri mereka sendiri di dunia ini. Itu bukan lagi transformasi biasa menjadi alam api ilahi. Kata, menyala, saja tidak cukup untuk menjelaskan arti sebenarnya. Orang-orang itu unik, menonjol dari yang lain. Dunia luar tidak bisa tenang. Bahkan mata Master Sekte pun terbakar. Sayangnya, hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Semua orang percaya bahwa percikan paling cemerlang pasti akan terbang di Immortal Ancient, karena orang-orang ini terlalu luar biasa. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, bulan keempat berlalu.